Bisa nggak sih trading dengan modal di bawah Rp1.000.000? Jawabannya bisa. Dan di dalam video kali ini saya akan kasih tahu buat kalian semua apa yang perlu kalian lakukan sehingga kalian bisa trading tanpa ngalamin margin call dan kalian tetap bisa survive. Jadi pastiin untuk nonton video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, kalian bisa subscribe channel Kampus Trader dan nyalain loncengnya biar kalian bisa dapetin notifikasi dari update-update video berikutnya. Nah, banyak pemula ini mikir kalau trading itu harus pakai modal yang gede ya, harus pakai modal jutaan rupiah. Sebetulnya ya enggak juga. Mas, misalnya saya nggak punya uang nih jutaan rupiah gitu, saya punya uang lah misalnya di bawah 1 juta rupiah, tetap bisa trading nggak? Jawabannya tetap bisa aja. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dulu di awal. Yang pertama ya, kalian perlu mengetahui dulu dari dasar-dasar dari forex itu apa. Kayak misalnya kalian ini harus tahu currency pair itu apa, misalnya Euro USD itu maksudnya apa sih, GBP USD itu maksudnya apa sih gitu kan. Kemudian kalian perlu tahu dulu itu grafik itu ada maksudnya apa, arti-artinya kayak candle itu informasinya apa aja itu kalian perlu ketahui. Lot itu apa, leverage itu apa kalian perlu tahu. Nah, saya udah bahas lengkap sebetulnya di dalam satu kelas ini di dalam portal Kampus Trader ya, portal.kampustrader.com. Jadi itu ada kelas forex basic dan kalian udah bisa tonton dan itu gratis. Jadi gimana cara aksesnya? Kalian bisa langsung klik link yang ada di dalam deskripsi. Kalian tinggal klik linknya aja dan kalian tinggal daftar dan itu gratis daftarnya. Jadi kalian bisa tonton dari forex basic atau dasar-dasar forex di dalam portal.kampustrader.com tadi. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui dasar-dasar forex ya, terminologi forex di kelas forex basic tadi, kita lanjut ke dalam technical analysis. Nah, ini yang paling penting karena kalian harus tahu kalian mau beli di harga berapa dan jual di harga berapa. Sebagai contoh misalnya kita buka chart di Euro USD. Nah, ketika kita buka chart ini kan pertanyaannya kita hari ini harus buy atau harus sell kan gitu ya. Nah, untuk nentuin buy atau sell-nya itu kita berarti perlu tahu tren yang ada di dalam market Euro USD ini. Untuk nentuin trennya kita gampang bisa menggunakan yang namanya market structure. Nah, market structure ini kita berarti perlu tarik garis dari swing high atau higher-nya kemudian to swing low-nya atau lower-nya. Contoh di sini kan kasat mata ya, kelihatan ya. Kita tarik dari swing high sini to swing low, kemudian kita tarik lagi to swing high-nya, to swing low lagi, swing high-nya lagi, swing low-nya lagi dan dia membuat swing high baru di sini. Nah, ini kita sebutnya di dalam market structure ini kita sebutnya higher yang kalau di atas dan di bawah ini kita sebutnya lower ya. Ini adalah L, kita singkatnya L. Nah, kemudian dia di sini membuat higher high baru nih atau higher baru. Nah, kita sebutnya berarti di sini adalah higher high ya. Ini adalah higher high. Nah, ini untuk yang high baru. Nah, gimana di sini kalau lower baru? Nah, di sini berarti kita namanya higher low. Nah, ini dia membuat higher low baru karena kenapa di sini higher high? Karena ini adalah high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Ya, sama yang bawah juga ini adalah lower yang lebih tinggi dari lower sebelumnya gitu. Makanya higher high dan higher low. Nah, di atas ini dia buat lagi yang namanya new higher low lagi. Di sini adalah higher high baru lagi dan di atas ini dia menggunakan atau membuat higher high baru lagi. Nah, berarti kita tahu nih di Euro USD berarti sekarang sedang uptrend. Nah, kalau uptrend berarti kita menjadi buyer. Oke, nah berarti sekarang plan kita adalah membeli di Euro USD. Setelah itu kita fokus ke chart yang paling kanan ya yang ini ya. Dari higher low ini ke higher high ini. Di sini kita bisa menentukan key level kita atau titik entry kita ya. Berarti kita mencari area supply and demand. Kalau saya pribadi menggunakan supply and demand untuk menentukan sebuah area atau titik entry kita di mana. Nah, di sini sebelum itu kita bisa tarik dulu untuk mempermudah ya kita mencari sebuah area. Saya menggunakan satu tambah lagi untuk konfirmasi entry yaitu Fibonacci retracement karena kita menggunakan angka Fibonacci. Caranya kita tarik dari higher low yang bawah sini ke higher high yang atas sini. Nah, berarti kita fokus ke dua level poin aja di 0.382 sama 0.618 ya. Apakah di dua angka ini ada area supply and demand? Nah, area supply and demand kan ada 4 tuh. Ada drop base drop, rally base rally, drop base rally sama rally base drop kan. Nah, kalau misalnya di 618 di sini tidak ada area supply and demand yang terlalu signifikan atau yang mudah untuk terlihat. Yang paling gampang terlihat adalah di area 382 ini. Nah, kalau misalnya kita gambar, ini adalah titik area supply and demand-nya ya. Selebar ini, kita hapus coba si Fibonacci-nya biar lebih kelihatan. Nah, ini adalah area entry kita atau key level kita untuk melakukan buy di
Euro USD. Nah, berarti plannya kita tinggal menunggu nih, harga kan di atas ini, kita menggunakan pending order ya. Jadi plan kita tinggal pending order di angka 1.5315. Oke, berarti kita melakukan pending order buy di titik 15315 atau sampai ke 5023. Ini adalah area untuk kita buy di Euro USD. Nah, setelah itu kita tinggal jalanin aja. Ini kebetulan kan chart replay ya. Jadi kita bisa melihat. Nah, di sini area kita masuk ya. Kita nge-buy di sini dan sudah taking profit sampai di titik ini ya, dan harga bergerak sampai saat ini. Kalau misalnya kita jalanin terus gitu kan sampai sekarang ya, kita selesaikan. Nah, contoh di sini dia membuat higher high baru berarti kan. Kalau misalnya kita lanjutin si market structure kita dari atas ini, dia masuk ke bawah ya, kita gambar lagi. Ke bawah dia bikin lagi new higher low sama lower low baru. Dari sini dia naik lagi dan dia membuat higher high baru. Nah, ketika dia membentuk high yang lebih rendah dari high sebelumnya, nah yang ini ya, ini kan adalah higher high-nya nih. Nah, ini kan lebih rendah ya. Berarti di sini menandakan kalau trennya sedang berubah. Di sini uptrend, ini menjadi downtrend. Berarti ketika di segmen yang di sini, nah segmen yang ini kalian fokus menjadi seorang seller. Nah, kalian bisa mencari area supply and demand sell begitu. Nah, karena kita di sini dia sudah membentuk higher high baru ya. Ini adalah higher high baru dari yang sebelumnya, higher high-nya di sini ya. Ini adalah higher sebelumnya. Kita copy aja. Nah, ini adalah higher yang baru. Kemudian dia membuat higher high baru. Nah, di sini kita tinggal mencari area supply and demand gitu ya. Area supply and demand, gimana cara konfirmasinya? Kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci tadi. Kita tinggal tarik garis saja dari swing low-nya to swing high-nya. Nah, di sini ada nih area supply and demand ya. Di sini ada rally base rally kalau misalnya kalian lihat. Kita gedein. Di area 382, di 618 juga ada area ya. Ini adalah area, ada rally base rally. Jadi ada dua area. Cuman kalau kita ngambil yang 382 di 618 ini areanya terlalu jauh memang dari current price-nya kita gitu, which is kalian perlu waktu untuk menunggu gitu. Yang ini ya, ini adalah area kita. Nah, ini yang area konservatif. Kalau yang agresif, kalian bisa titik entry point-nya di sini ya. Seperti misalnya kita lihat tadi, kita coba tarik garis lagi. Fibonya dari swing low to swing high. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada area rally base rally juga. Jadi kalian bisa entry point di area rally base rally ini. Gitu. Jadi tugasnya kalian tinggal menunggu aja ya. Kalian pasang pending order di area rally base rally seperti ini. Adalah supply and demand yang ada di Euro USD. Sudah selesai. Ya, jadi kalian cukup tentuin trennya aja menggunakan market structure, cari area supply and demand yang ada di dalam area Fibonacci 618 ataupun 382. Itu menjadi titik entry kalian untuk nge-buy atau nge-sell, dan gunakan yang namanya pending order. Di video sebelumnya saya udah bahas lengkap tuh gimana cara nentuin technical analisisnya, di mana kalian harus beli, di mana kalian harus jual. Jadi kalian bisa tonton tuh video sebelumnya juga biar kalian bisa dapetin gambaran. Nah, selanjutnya adalah yang perlu kalian tahu yaitu money management. Nah, ini kita perlu mengatur money management atau risk controlnya. Setelah kita tahu tadi di mana harus beli, di mana harus jual kan, kita harus tahu nih kita meresikokan berapa dolar dari setiap transaksi kita. Kalian bisa pakai lot 0,01, pakai resiko yang paling kecil karena tadi modalnya kan kecil juga gitu ya. Selanjutnya kalian perlu menggunakan yang namanya take profit sama cut loss. Nah, ini sering nih trader-trader pemula skip di bagian tersebut. Taunya entry aja. Oh, jualnya di sini, oh belinya di sini, tapi nggak tahu kalau misalnya udah profit keluarnya di mana, kalau loss atau lagi minus, floating minus keluarnya di mana gitu. Karena biasanya ditahan-tahan aja. Kalau profit asal biru close, kalau misalnya lagi floating minus ditahan bahkan sampai MC. Nah, itu yang perlu kalian tahu. Jadi pakai TP dan juga cut loss. Setelah kalian tadi ketahui yang pertama tadi dasar-dasar forex itu seperti apa, kemudian kalian udah mengetahui juga technical analysis kalian jual dan beli di harga berapa, kemudian juga money management atau risk controlnya gimana, yang selanjutnya adalah kalian perlu yang namanya penghubung antar kalian ke dalam market. Nah, ini namanya broker. Broker ada banyak ya, ada broker luar, ada broker lokal. Nah, karena kita di Indonesia, kita bisa pakai broker lokal. Nah, di broker lokal ini ada beberapa broker yang memfasilitasi untuk deposit di bawah 1 juta rupiah. Ada juga yang nggak bisa gitu kan. Contohnya di broker yang biasa saya pakai, ini broker DuPoint. Di broker DuPoint ini mereka memfasilitasi untuk deposit di bawah 1 juta rupiah. Tuh, jadi kalian bisa manfaatin. Kalian bisa buka akun micro account. Jadi akun yang paling kecil gitu, itu bisa di bawah 1 juta rupiah. Kalian bisa langsung klik untuk registrasinya gimana di broker DuPoint ini. Saya udah
masukin juga linknya di dalam kolom deskripsi, kalian tinggal klik aja, kalian ikutin step by step daftarnya gimana dan pastiin pas lagi buka akun, kalian buka akunnya di micro account. Jadi kalian bisa deposit di bawah 1 juta rupiah dan pakai lot terkecil di 0,01. Nah, yang terakhir yang perlu kalian tahu juga adalah ketika kalian trading ini usahain untuk tidak menggunakan uang panas atau mungkin maksudnya uang pinjaman atau uang kebutuhan kalian sehari-hari, karena ini jadinya nggak sehat banget nanti untuk ke psikologis kalian, karena kalian pengennya buru-buru profit karena untuk bayar utang misalnya atau biaya kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ini perlu dihindarin. Jadi pastiin kalian trading menggunakan dana dingin misalnya dari tabungan ya. Mas, saya nggak punya tabungan ya. Kalian nabung aja dulu 20% sampai 30% dari pendapatan kalian setiap bulan. Nah, sambil kalian nabung, kalian bisa kan tuh lebih perdalam lagi tuh kayak tadi forex basic itu dasarnya seperti apa, kemudian technical analysis sama money management. Dan kalian bisa buka akun demo dulu sambil menunggu nih uang tabungan cukup untuk kalian depositkan dan masuk ke dalam live account. Jadi apakah bisa trading dengan modal di bawah 1 juta rupiah dengan tanpa MC dan kalian bisa survive di dalam industri forex ini? Jawabannya bisa, asal kalian ikutin tadi step by step yang sudah saya jelasin. Yang pertama, kalian tahu dasar-dasar forex, kalian tahu technical analisisnya gimana, kemudian money management atau risk controlnya, dan yang penting juga kalian gunakan broker yang memfasilitasi deposit di bawah 1 juta tersebut ya. Kalian bisa pakai broker lokal tadi. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah atau kalian bisa diskusi juga di dalam portal.kampusradar.com. Makanya tadi di awal kan kalian sudah daftar tuh ya untuk akses ke dalam forex basicnya, kalian juga bisa diskusi di dalam portal.kampusradar.com. Nanti ketemu saya juga di sana. Oke, jadi itu aja dari saya dan sampai ketemu di video-video berikutnya.